Rahayu Pak Budi. Rahayu. Terima kasih Pak Budi sudah Sama-sama. hadir bersama kami, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami bingungkan. Di sini saya juga mau bertanya Pak Budi. Sebenarnya ego itu apa Pak Budi? Karena saya sendiri bingung dengan pengertian ego itu sendiri. Biar saya tidak salah menilai atau menuduh orang itu ego, padahal saya sendirilah yang ternyata egois. Mohon tuntunannya Pak Budi. Ada. Oke. Ego. Ego ini kan dari bahasa Latin toh? Ya. Dari bahasa Latin, ego ini yang artinya saya, aku. Aku yang mana coba? Kalau tiap hari itu ditanyai si A, itu nama tuh berarti. Namanya si A. Berarti akunya, egonya si A apanya? Apanya dia gitu. Tubuhnya toh? Tubuhnya. Ya tubuhnya sendiri atau ada kaitan dengan apa? Dengan wataknya atau dengan pola pikir semua, pembawanya dia, kebiasaan. Nah, kan kira-kira begitu kan? Maka ego itu ya sebetulnya lapisan kesadaran fisik kita yang terbentuk dari persenyawaan antara tubuh fisik kita ini dengan memori-memori masa lalu kita di kehidupan yang lalu, rekam jiwa kita itu, ya. Nah. Jadi saya ulang ya, ego merupakan lapisan kesadaran fisik kita, ya, yang terbentuk dari persenyawaan antara tubuh fisik kita dengan memori-memori masa lalu kita. Berarti sesuatu yang sudah pernah ada, memori. Ya, bahkan memori-memori itu bahkan mengambil bentuk sampai ke fisik ini. Karakter wajah kita kayak apa kan gitu. Itu kan nyambung dengan sampai ke dalam perasaan, kebiasaan watak semua itu. Itu kan datangnya dari memori masa lalu. Yang lalu kita bilang karma tetap itu. Ya kan? Yang membentuk nasib sekarang. Ego, paham? Jadi perlengkapan kita di alam materi ini, ya. Perlengkapan kesadaran kita di alam materi ini. Itu ego. Berarti kita waktu makan pakai ego enggak? Pakai. Ya dong, kita butuh nafsu makan kan? Kalau enggak bisa makan. Tidak bisa. Walaupun gigi nggak sakit, walaupun enak, tapi kalau nggak ada nafsu makan, maka ego kita makan membutuhkan ego. Ya, kita minum, kita berteman, ya, kita bekerja, hidup setiap hari butuh ego tuh. Berarti ego ini bermasalah, jahat, tidak boleh, atau hal yang wajar? Hal yang wajar, Pak. Wajar. Baik toh? Kita butuh untuk hidup tiap hari. Ya. Kita mandi pakai ego enggak? Pakai, Pak. Pakai. Yang tidak boleh itu, yang berbahaya itu adalah apa? Jangan sampai kita terjajah oleh ego kita. Ya. Baik, Jangan sampai kita terbelenggu oleh ego kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh ego kita. Sampai sini paham? Yang tidak boleh itu. Jangan sampai kita terbelenggu oleh ego kita. Ya. Kalau kita tidak terbelenggu, kita tidak terjajah, kan tidak apa-apa tuh. Kita masih butuh hidup di sini kok. Kan begitu? Kan untuk kelangsungan kita di sini kan? Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Ya.
Yang nggak boleh itu, yang berbahaya itu ketika kita terjajah. Ketika kita itu sudah dikuasai, dimainin, kita diperdaya oleh ego kita sendiri. Dalam hal ini ego yang berarti tumpukan hawa nafsu yang menyertai memori-memori masa lalu kita yang bersenyawa dengan daging badan kita ini. Ya, jadi inti sarinya ego itu ada di kemelekatan. Paham? Paham, Pak. Ya. Karena kita memiliki kemelekatan ini, ya, yang sudah mengambil bentuk karma atau pikiran memori masa lalu, ya, yang tersimpan di alam tidak sadar, pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar, ya, kan sudah ada itu. Nah, maka perilaku kita itu kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak sadar, kita akan terkendalikan atau dikendalikan sepenuhnya oleh alam pikiran alam bawah sadar kita sepenuhnya, yaitu dari hasil rekaman memori masa lalu itu. Itulah ego ketika dia menguasai kita, ketika dia menjajah kita. Jadi otomatis kayak gak ada rem-remnya, itu langsung aksi reaksi gitu loh. Nah, berbahayanya adalah reaksi yang kita beri adalah hasil rekaman masa lalu. Kalau itu bagus nggak apa-apa, kalau tidak kan berbahaya, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu ego. Contoh, ketika kita berhadapan dengan orang yang matanya pecicilan, apa sih itu? Mendelik gitu, pelototan, melotot gitu. Kita berdiri di depan orang yang matanya melotot begitu kan? Menurut memori kita masa lalu yang kita rekam, arti dari mata melotot ini adalah kita harus memberi reaksi tersinggung gitu. Ya, maka walaupun di depan kita ini ternyata seorang pemain teater ya. Pemain teater kan ekspresif banget itu. Dia begini gitu kita tersinggung. ini loh, ini kan repot ini. Ego ini. Paham ya? Paham, Pak. Atau senyum sinis kan. Ada orang kan senyumnya miring-miring aja tuh. Gitu kan? Dia maksudnya senyum gitu kan. Tapi ya mau kenapa dia begitu kan? Begitu kan? Nah, di memori kita yang kita rekam, senyum yang miring kayak gitu tuh kita artikan reaksinya harus tersinggung. Artinya bahwa dia ngenyek itu, maka you harus tersinggung kan gitu. Karena yang mengkoordinasi perilaku kita itu di otak kanan ini ya. Nah, waktu kita berhadapan dengan orang yang senyumnya miring, kita nggak bisa tenang gitu. Apa? Dia sinis padaku kan gitu. Oh begitu ya, kan gitu. Inilah kita sudah mengalami penjajahan. Kita terjajah oleh ego kita, oleh memori masa lalu kita. Salah satu unsur ego yaitu memori tadi kan, selain fisik ini. Nah, berbahaya nggak kalau begini, terjajah kayak gini? Yang nggak boleh itu yang begini, jangan sampai gitu loh. Paham? Karena kalau kita mau makan, kan normal, tidak terjajah gitu. Tapi kalau makan berlebihan sampai tidak wajar, sehari 10 piring misalnya. Nah, ini untuk orang normal maksudnya. Orang normal kalau 10 piring kan tidak normal. Kalau seorang binaragawan, seorang apa itu namanya? Yang begini itu. Binaragawan itu kalau mungkin dia, saya kan tidak tahu. Pesumo gitu kan, pesumo Jepang. Itu kan satu hari mungkin misalnya harus 10 piring. Lah kan memang kebutuhannya. Dan pasti dia harus pakai ego, tapi kan wajar untuk dia. Lah kayak saya ini makan 10 piring. Ini sudah ego.
Saya terjajah oleh rasa rakus saya, memori rakus saya di masa lalu yang menjajah saya. Dia mendikte saya, ayo tambah. Nanti kamu nggak puas loh kalau nggak nambah. Kamu nggak bahagia kalau tidak nambah. Saya terjajah, ini yang tidak baik. Paham? Atau orang yang sering terluka batinnya, dihina waktu kecil, waktu remaja, waktu di sekolah, di mana-mana, gagal atau sering gagal itu, kan terluka batinnya. Paham ya? Orang ini kan pingin selalu mengatakan, ini loh saya nggak serendah itu loh, saya nggak segagal itu terus menerus loh, saya ada hebatnya di sini loh, saya ada hebat, ya nggak? Maka orang yang penuh luka batin cenderung kalau tidak mengolah diri, cenderung dia akan menjadi orang yang ambisi atau terlihat sombong. Padahal dia mungkin tidak maksud begitu. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri sebetulnya, tapi dia hanya mengejar kepuasan. Kalau dia diakui, dia puas gitu loh. Paham ya? Ini karena luka batinnya dia belum sembuh, dia sembuhkan gitu loh. Mungkin karena belum tahu caranya. Ya. Nah, berarti termasuk ambisi. Dia pingin, ini loh saya. Ini bahaya, setan bisa masuk. Karena setan suka dengan manusia yang terbelenggu hawa nafsu tadi. Ya, ambisi kan hawa nafsu. Ya. Ini loh saya. Nah, itulah egoistis atau egoisme. Ya. Tapi kalau ego itu sendiri nggak apa-apa, kan nggak salah. Kita butuh. Tapi kalau egoistis, egoisme jangan. Itu pertanda kita sudah terjajah. Ya. Terkuasai oleh naluri hawa nafsu tadi. Ada warna hawa nafsunya. Dan ini baru terjadi kalau kita nggak sadar. Berarti waktu Nabi Isa atau Tuhan Yesus ini memarahi orang di rumah ibadah, dia pukuli. Atau Nabi Muhammad perang kan? Atau Krishna mendukung perang. Apakah itu ego mereka? Kan kelihatannya jelek. Kelihatannya kan marah-marah tuh. Kelihatannya marah-marah. Ego dong berarti ya? Tidak ya? Kenapa? Takut dimarahi? Tidak ya? Kenapa tidak? Karena mereka sadar. Orang yang terjajah ego, yang koordinasinya ada di otak kanan tidak sadar ini, hanya orang yang tidak sadar. Itulah kuasa kegelapan. Sedangkan orang yang sadar, terang kesadaran ini akan mendorong kuasa kegelapan ketidaksadaran itu. Ketika kita tersinggung, kemudian kita sadari rasa tersinggung itu, biasanya hilang. Rasa tersinggung itu hilang. Kenapa? Rasa tersinggung ini kan olahan dari otak tidak sadar, bawah sadar kita di sebelah kanan. Ketika kita sadari menggunakan otak kiri, kita sadari dengan sengaja. Sadari aja, jangan dianalisa, disadari aja. Itu ibarat terang itu datang dan kegelapan akan sirna. Egonya, ya gampangnya kita bilang ego ini ya. Rekaman-rekaman masa lalu. Ego akan padam ketika kita sadar. Ketika kita tidak sadar, ego ini merajalela. Maka kita tidak bisa menilai orang segampang itu, sedangkal itu semau kita dong. Takutnya ketika kita menilai orang tertentu, entah begini dan begitu, dalam keadaan tidak sadar dengan apa yang kita katakan, kita justru sedang egois. Yang egoisme itu kita sebetulnya, karena kita tuh menilai, lu begini, tapi kita waktu bicara itu kita nggak sadar bahwa kita sedang bicara. Kita egois sebetulnya. Dia nggak tahu, kan kita nggak tahu, masa tahu?
Tapi kalau kita sudah pasti kita egois karena Tidak sadar. kita ngomong itu tidak sambil sadar. Kita terjajah oleh ego kita sendiri yang adalah memori, salah satu unsurnya memori masa lalu itu yang terkoordinasi di Bawah sadar. bawah sadar kita ini yang membentuk perilaku kita tiap waktu itu. Sudah ada gambaran tentang terang itu datang, kegelapan pergi. Baik Pak. Maka para dukun Ya. itu bekerja di otak kanan kita. Mereka bekerja menggunakan alam bawah sadar kita. Mereka mengirim semua ilmu itu, entah jin, entah apapun itu, melalui media otak kanan kita. Disitulah mereka obrak-abrik. Paham toh? Paham. Oke. Ketika kita sadar, otak kanan kita nggak bisa macam-macam, nggak ngefek. Baik Pak. Ya. Mimpi kita itu kan pikiran bawah sadar aja, produk dari pikiran bawah sadar. Baik Pak. Karena bawah sadar kita ini bahkan sudah sampai di kulit kita ini. Bulu-bulu kita itu sudah ada antenanya semua, sudah ada rekaman memori yang ketika bersentuhan dengan apapun langsung cek. Kita tahu langsung. Baik Pak. Bisa ya? Bisa. Gimana? Pak, ini tadi saya mau tanya sedikit tentang Om Dukun tadi. Ini pertanyaan sebentar, tadi sudah terjawab ego. Ya, sudah Pak, sudah terjawab. Sudah terjawab. Ya. Maksudnya ego ini kamu bingung apa tidak? Tidak Pak, saya sudah paham. Hah? Ya, saya paham. Kamu paham dengan ego ini? Iya, Bahwa yang mana? iya, Ya, iya, oke. Kalau sudah ya silakan. iya. Karena takutnya dia belum mengerti. Baik. Ya, Iya, ah, iya. Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Pak, ini saya Ya. pertanyaan sedikit tadi Pak Budi singgung tentang Om Dukun tadi. Om Dukun ya. Ya. Tadi kan Pak Budi bilang Om Dukun itu mengirimkan ilmu santet-santetnya itu di otak kanan kita ya, alam bawah sadar kita. Artinya kalau kita selalu sadar, itu ilmunya Om Dukun berarti tidak aktif, tidak bisa aktif. Udah bisa. Oke. Udah bisa nembus. Udah bisa. Karena memang sistem kerjanya begitu. Dia membutuhkan sarana di diri kita, yaitu sarana media untuk merambatnya itu loh. Untuk ilmunya bisa merambat itu ya pikiran bawah sadar kita. Makanya mereka kalau ngirim kan lewat mimpi, lewat angin. Kalau kirim itu biasanya kadang lewat bawah. Oke Pak. Ya, karena bagian pinggang ke bawah itu energi kita lebih rendah, lebih lemah. Lebih lemah. Jadi kalau mau nyantet nembus lewat bawah, bagian bawah itu lebih mudah. Baik Pak, baik. Nah, bukan berarti di atas nggak bisa. Kalau ilmunya tinggi bisa. Oke. Tapi kalau kita sadar, gembira terutama, kan orang sadar pasti gembira, Ceria. Ya. ceria ya. Ya. Itu nggak bisa, Baik Pak. nggak bisa. Ya toh, kalau di dalam Amsal itu kan ada yang ayat yang berbunyi seperti itu kan. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, ya kan? Ya. Lalu hati yang sedih mengeringkan tulang. Ya. Nah ini, kan sudah jelas. Ya, ya. Baik Pak. Hati yang gembira adalah obat mujarab, hati yang sedih mengeringkan tulang. Ada di Amsal itu, Baik, Pak. kitab Amsal. Gimana? Ya, sudah Pak. Saya mau bertanya itu saja tadi. Saya pikir mau salam buat Om Dukun. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, baik Pak Budi, dari penjelasan Pak Budi tentang ego tadi, saya mau ada muncul pertanyaan baru. Apakah kita sebagai orang Katolik atau Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu adalah perwujudan dari ego kita? Kalau saya pribadi dari penjelasan Pak Budi, saya rasa ini bukan sebuah ego dari diri saya. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Pak Budi, bagaimana pendapat Pak Budi akan pernyataan ini? Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, makasih. Tadi kan saya bilang kita makan, sudah ngerti kan ego? Iya. Ego ngerti ya? Iya. Nah, ini tema ego ya. Iya.
Makan pakai ego nggak? Pakai. Minum, Iya. kerja, Iya. itu kan kebutuhan materi fisik. Iya. Baik. Baik. Oke? Dan ketika kita tidak terjajah, boleh tidak? Boleh. Dan itu baik. Iya. Baik dong, kan urusan kita butuh ya di dunia ini. Itu kebutuhan jasmani. Iya. Kebutuhan rohani akan Tuhan, butuh ego nggak? Butuh. Ya sudah, saya butuh Tuhan, saya butuh Yesus. Ini versi kita. Iya. Kalau versi lain kan ya pakai versinya gitu. Rohani kan? Ya. Butuh ego nggak? Butuh. Pak. Butuh. Menggunakan perlengkapan ego, saya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa sesuai levelnya, kan ada tahapannya. Ada tahapan kan tidak stagnan begitu kan. Tapi kan butuh ego ini. Iya. Tapi ketika saya sudah sampai istilahnya berlebihan lupa diri, itu baru ego. Contoh, saya seorang perumah tangga kan. Iya. Saya kan seorang perumah tangga. Baik, Pak. Terus punya anak, istri, anak, atau saya perempuan berarti saya punya suami, anak. Nah, terus saya kerjaan tiap hari karena cinta Tuhan. Saya doa meditasi 18 jam. 18 jam. Anak saya belum mandi, ya kan begitu. Iya. Ke pasar juga nggak ada yang ke pasar, saya nggak ke pasar, kan? Nggak bantu istri saya ke pasar gitu kan. Bagus. Tidak, Pak. Ini sudah egois. Ini egois. Paham? Pak. Iya. Iya dong. Iya. Nah, atau seorang guru, seorang guru spiritual. Baik, Pak. Nah, kan harusnya membantu muridnya toh. Iya. Yang masih bodoh, masih ya bingung-bingung itu loh. Iya. Nanti ditunjukin ini loh, begini loh. Aduh, saya kok masalah banyak tiap hari. Kini kamu buat ini, buat itu. Akhirnya anak ini terbantu. Bagus tidak? Bagus, bagus. Ya sudah. Berarti guru spiritual ini pakai ego apa tidak? Pakai. Pakai. Tapi kan wajar gitu. Iya. Nah, guru spiritual yang mengambil karma lampau muridnya, apakah itu ego? Tidak. Memang itu sudah begitu. Baik, Pak. Ya. Karena para motivator tidak mungkin mengambil karma muridnya, murid seminar ini loh. Iya. Kan mereka mengajar di seminar. Hebat loh, motivator tuh public speakingnya saya nggak bisa. Luar biasa itu. Saya kagum dengan mereka untuk public speakingnya. Wah, itu saya nggak bisa. Hebat, motivator. Tapi kan mereka nggak mungkin mau ambil karma orang, karena bukan bidang mereka. Oke? Iya. Nah, justru kalau seorang motivator ambil karma murid itu egois. Ya. Tapi kalau seorang guru Iya. mengambil karma muridnya, itu bukan egoisme atau mau pamer-pamer. Enggak, memang itu tugasnya dia. Sudah porsinya. Iya, sudah porsinya. Ego? Tidak. Ya sudah bisa bedakan. Iya. Nah, sehingga kalau kita menilai diri sendiri, supaya tidak menghakimi diri sendiri juga, sehat jiwa ya, dan tidak begitu saja menghakimi orang, kan, iya kan? Karena lucu kan, kalau salah menilai malah itulah diri kita berarti. Takutnya kita nggak tahu orang itu kok kita so tahu. Salah menilai itu takutnya ini memorinya siapa kok kita tahu padahal dia tidak seperti itu. Berarti ini memori kita sendiri, kita sedang menilai diri sendiri sebetulnya. Iya kan? Hati-hati kalau kita nggak paham ego itu dengan tepat. Takutnya kita sedang menuduh orang tapi ternyata kita sedang menuduh diri sendiri. Iya. Nah, karena ciri-ciri orang yang sudah
mahir dengan egonya, alias dia tidak mungkin terjajah. Itu kalau urusan pribadinya kurang sedikit ini, kurang apa, dia biasa saja, nggak terganggu gitu loh. Dihina orang, dipuji, biasa aja. Ya. Tapi bukan tidak bisa menegur orang dengan keras dalam hal seperti tadi ketuhanan. Bolehlah. Orang tua aja kalau anak hal duniawi kan tidak makan, malas sekolah gitu kan, juga ditegur kok. Tapi kan apakah benci? Tidak. Orang tua benci pada anak itu? Tidak. Kan tidak. Paham ya? Iya, itu tanggung jawab orang tua, dia harus mendampingi anaknya itu loh. Sudah mandi belum kamu itu? Kok warnamu sama aja? Iya, nggak percaya Bapak. Coba kamu mandi lagi. Terus ditontoni kan, sampai selesai. Nah, bukan orang tua ini mau menjajah. Itu dia membiasakan anaknya. Karena anaknya belum bisa dilepas gitu loh. Begitu juga dengan seorang guru. Akan menuntun muridnya karena jiwa murid itu belum dewasa gitu. Paham ya? Maka dia tuntun. Kamu sudah meditasi belum? Kok malas bener? Kok kamu kalau makan 10 piring badanmu ramping? Nah, iya kan? Itu terus seorang guru ngomong gitu, muridnya tersinggung. Lah ini murid tidak bisa belajar. Dia belajar menggunakan ego, tersinggungan. Tapi ketika guru itu menegur, apakah guru itu menegur dengan ego? Tidak. Ya? Iya, Pak. Paham sudah? Paham, Pak. Oke, kalau paham, ada lagi? Sudah cukup. Sudah. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Rahayu. Rahayu.